Ngopi bareng Ustadz Fadil sambil bahas malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum, Tab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih keutamaan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar? Itu pertanyaannya cukup menarik ya. Karena memang sholat sunnah di malam Lailatul Qadar itu sangat dahsyat. Terutama kalau kita mengambil rujukan salah satu kitab. Sebenarnya banyak ya, rujukan-rujukan banyak. Cuma saya mengutip rujukannya di kitab Zinatul Asror ya, kitab ini. Penulisnya Syed Muhammad Haqi An-Nazili ya. Ini banyaklah para santri memilikinya ya. Kita kupas ya, jadi memang ada keutamaan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Nah, secara syariat tentu ada teks redaksi mansusnya ya, ada dalilnya. Malam Lailatul Qadar itu para ulama itu menganjurkan Lailatul Qadar itu akan turun di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Di malam-malam ganjil. Jadi 10 terakhir ya, 10 terakhir di malam bulan Ramadan tapi hitungan ganjil. Itu prediksi para ulama, bisa tanggal 21, 23 dan seterusnya yang ganjil-ganjil. Nah, maka di situ disunahkan memperbanyak ibadah, bisa iktikaf, sodako, baca Quran, sholat malam, punya tergantung yang kita inginkan. Tapi kalau kita mampu ya sedekahnya jalan, baca Quran jalan, menebarkan kebaikan jalan. Karena siapa saja orangnya yang menebarkan kebaikan, menunjukkan kebaikan, maka ketika orang itu berbuat baik, pahalanya akan sama seperti orang yang mengerjakannya. Ya. Lalu apa sih kehebatannya? Kehebatannya itu adalah di sini ada nih ya. Saya baca. Dari Ibnu Abbas hadisnya. An Ibni Abbas ya. Radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla fil lailatul qadari rakaataini yaqra'u fi kulli rakaatin bi Fatihatil kitab marratan wal ikhlas sab'a marratin fa idza salima yaqulu astaghfirullah wa atubu ilaihi boleh sab'ina marratan fala yaqumu min maqamihi hatta yaghfirullahu lahu wa li abawayhi wa yab'asullahu ta'ala malaikatan ilal jinan yagrisuna lahul asjar wa yabnuna lahul qusura wa yajirunal anhar ya. Kemudian wala yakhruju minad dunya hatta yura dzalika kulluhu kadza bil ihyai. Jadi gini. Siapa saja yang sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Ya, bisa maunya di pertengahan malam dah ya, mau sambil itikaf dia, mau sholat tahajud, hajat, mau sholat sunnah mutlak. Tapi ayatnya itu rakaat pertama itu baca Fatihah sekali, kemudian baca suratnya yaitu Ikhlas ya 7 kali. Jadi surat 7 kali. Jadi surat Ikhlas 7 kali setiap rakaat. Nah, setelah itu udah beres 1 rakaat baca Fatihah sekali, 7 kali baca surat Al-Ikhlas. Beres nih ya. 1 rakaat, 2 rakaat. Kemudian salam. Nah, setelah salam baca istighfar. Istighfarnya yang berbunyi astagfirullah wa atubu ilaih 70 kali wiridnya. Astagfirullah wa atubu ilaih 7 kali. Kemudian palayaku maqamihi selama dia belum bangun dari tempat duduknya, selama dia belum bangun di tempat duduknya, ya kan? Jadi dia belum bangun ya, itu dosanya Allah akan mengampuninya. Kemudian dosa kedua orang tuanya akan diampuni. Jadi posisinya, keuntungannya dosa kita diampuni dan dosa kedua orang tua kita diampuni. Ya, itu sebelum dia bangun. Ya, sebelum dia bangun, Allah udah menulis, ya, menyuruh perintah malaikat ditulislah dosa diampunin. Kedua orang tuanya ayah dan ibunya diampuni dosa-dosanya. Akibat dia melakukan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Itu kehebatan malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu Allah menyuruh malaikat ke surganya Allah. Umpamanya si A surganya di B,
di Firdaus, ya, Naim dan sebagainya. Nah, malaikat itu masing-masing di surganya yang ditetapkan oleh orang yang mendapatkan pahala, malaikat membuat apa itu? Yagrisunul asjar, dia menanam pohon di tempat surganya dia. Kemudian malaikat membangunkan gedung-gedung istana. Ya, kalau kata kita mah apa? Gedung-gedung istana yang harganya lebih mahal ketimbang di dunia. Oh. Kemudian setelah itu, ya boleh begitulah ya. Setelah itu apa? Allah memerintahkan malaikat agar mengalirkan sungai-sungai untuk orang yang melakukan sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Sholat sunnah di malam Lailatul Qadar. Itu buat ada 3 tuh ya. Nah, setelah nanti di penghujung hidupnya, sebelum dia keluar dari dunia atau sebelum dia wafat di dunia, sebelum ruhnya dan jasadnya terpisah, maka dia diperlihatkan nih pahalanya, ini surganya diunjukin. Hatta yuro, tuh diperlihatkan semua pahala-pahala Lailatul Qadar yang dia pernah lakoni selama hidupnya. Tuh, kata dalam hadis ini. Nah, akhirnya kitab ini mengutip katanya, ya, dibilang wala yakhruju minad dunya, dia nggak akan keluar dari dunia kecuali diperlihatkan, diunjukin tempat posisi surganya, ada sungainya, ada pohonnya, ya kan, ada istananya, diunjukin tuh sebelum dia meninggal. Pas dia mau meninggal sebelumnya diunjukin dulu, supaya dia tersenyum. Ya, malah dia mau meninggal tersenyum, ketawa, pengen cepat-cepat dia meninggalnya. Nah, kemudian kata dalam kitab ini, kadzabil ihyai. Yang demikian ini statementnya, referensinya ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oh, jadi kitab ini diperkuat dalam kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali sebagai penulisnya. Itulah kehebatan. Makanya nanti di malam 10 terakhir perbanyak bersungguh-sungguh dalam beribadah, apakah baca Quran, ya, apakah sedekah. Makanya kan banyak kan orang-orang zakat fitrah lari ke situ, sedekah, zakat ya kan, di 10 terakhir tuh ya, ngambil keutamaannya. Tapi ingat, malah Lailatul Qadar sesunat jangan ditinggalkan. Ini sayang karena itu keutamanya dosa kita diampuni, kedua orang tua kita diampuni, dan ada yang tadi barusan surganya ditunjukin oleh Allah, ada istana, ada sungai kan, lalu ada pepohonan yang sangat indah dan menarik ya, dan ketika kenikmatan dia sebelum meninggal, sebelum wafat, diunjukin tempat surganya di mana posisinya. Itu ada ininya nggak, apa namanya, niatnya untuk salat? Oh, niatnya itu boleh begini, usolli sunnatal mutlaki rokaatain. Saya sholat sunnah mutlak 2 rakaat, boleh gitu. Allah, saya niat sholat sunnah mutlak 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Boleh tahajud, boleh hajat. Sholat sunnah mutlak kan bisa hajat, bisa taubat. Yang penting ayatnya tadi, surat Al-Ikhlas ya, sebanyak 7 kali. Tuh, udah. Oh ya, ini tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar apa sih? Pokoknya secara gampang ya, secara mudah, logika awam, ada ketenangan aja. Ketenangan. Yang kedua, ada tambah-tambah ibadah tahun-tahun sebelumnya. Yang tadinya nggak doyan ngaji. Yang tadinya nggak kreatif, lebih kreatif lagi ya. Tapi posisinya bahwa itu termasuk magnet karomah apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita dekat dengan Allah, maka ketika butuh Allah akan berikan ya apa yang kita inginkan. Itu termasuk jalan karomah ya, karomah yang kita lakukan. Jadi nggak perlu memang harus kesana kesini, cukup gauli orang-orang soleh. Ketika melakoni apa ibadahnya yang ada rahasia, maka kita lakoni. Seperti umpamanya wiridan tasbih fajar ya, subhanallah wa bihamdi subhanallah azim astagfirullah, itu kan dianjurkan sebelum sholat subuh atau setelah melaksanakan sholat fajar, sunnah fajar. Nah, biasanya kalau bisa masjid musola ada jeda 10 menit agar nanti yang menunggu sholat berjamaah dia bisa wirid 100 kali tasbih fajar. Subhanallah bihamdi subhanallah azim astagfirullah. Itu seharusnya begitu. Tapi kita kadang-kadang masyarakatnya begitu kok azan nggak ada yang sholat sunnah langsung ajar. Komat ya. Nah itu saya waktu itu pernah ke Jogja, berhenti di Magelang di masjidnya pinggir jalan.
itu jeda mau sholat berjamaahnya 10 menit lebih. Saya bilang, wah ini pakai nih. Orang nggak ada yang salawatan nggak. Masing-masing dia sholat sunnah itu masjid, sholat sunnah fajar dia wirid. Nah, nggak salawatan. Artinya apa? Bukan salawatan kagak boleh, bukan. Itu momen dia jangan mengganggu gitu. Nah, sebelumnya mah sebelum memanggil ya, memanggil azan salawatan dulu. Kalau udah waktu fajar, mereka pada sibuk wirid tadi tuh. Tasbih fajar, keuntungannya lil ghina untuk menarik kesejahteraan dalam kehidupan kita. Sampai ketemu lagi di Ngopi Bareng Ustadz Fadil.